sadap, ya nasi ulam. Sini, aku tunjukin cara bikin panna cotta yang anti gagal. Enak banget, wangi. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Perpaduan bahan dan bumbu yang tepat akan menciptakan kelezatan. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Hai Besti Bunda, selamat datang di Selera Rasa. Kenali, nama aku Amanda Arum. Jadi katanya hari ini aku mau dikasih challenge. Tapi challenge-nya apa ya kira-kira? Siapa takut? Mana challenge-nya? Oh, ini dia udah disiapin ya. Oh, ada 2 kertas kayak gini. Aku pilih atas atau bawah ya kira-kira ya. Atas deh. Dapat yang gurih. Apalagi? Ada lagi nggak? Oke. Yang bawah deh, tadi udah atas. Betawi. Waduh, Betawi. Gurih Betawi. Ada lagi nggak? Atas lagi deh. Menu legend. Nah, cluenya itu ada gurih, menu legend, dan Betawi. Ini tuh kayaknya cocok banget deh sama bahan-bahan yang aku punya. Ada beras dan kelapa parut. Kira-kira jadi apa ya? Bunda tahu nggak sih, nasi ulam Betawi itu bukan cuman berasal dari Betawi, ternyata dari akulturasi budaya Tionghoa, India, dan Belanda. Dan bahan-bahannya tuh simple banget sebenarnya. Ini tuh sekarang aku mau bikin nasinya dulu. Yuk, langsung bikin aja. Nah, bahan-bahan untuk bikin nasi ulamnya yang pasti tadi ada beras. Terus ada bawang merah, ada bawang putih, ada jahe, ada lengkuas, ada serai, dan ada daun salam, daun jeruk. Yang terutama itu yang bikin gurih adalah santan. Jadi santannya itu nggak boleh ketinggalan. Cus, sekarang aku mau potong-potong bawangnya dulu. Nah, udah. Bawang merah, bawang putih udah. Oke, aku mau nyalain apinya. Nah, di sini step pertama itu aku bakal tumis-tumis bumbunya. Nanti berasnya aku masukin sini, aku kasih santan. Setelah itu nunggu sampai nasinya tuh setengah matang, yang masih kayak agak keras tapi kayak mau matang gitu. Habis itu baru dikukus. Kenapa harus dikukus? Kalau orang Jawa tuh bilangnya meritili itu. Apa ya bahasa meritili? Kayak nggak lengket gitu. Tapi Besti Bunda kalau di rumah nggak punya kukusan atau pengen yang lebih simple sambil ngurus anak ya, mungkin ya ribet ya di rumah, itu boleh banget pakai rice cooker. Oke, aku mau langsung bikin aja. Aku pakai minyak dikit. Jadi aku mau masukin bawang putih dan bawang merahnya. Nah, ini ditumis-tumis aja sampai layu. Ini cocok banget sih buat besbun-besbun aku ya kan. Kalau misalnya anaknya lagi GTM, nggak mau makan nasi putih yang nggak ada rasanya gitu, nggak mau. Jadi cocok nih bikin nasi ulam besok buat bekal anak. Aku masukin jahe, lengkuas, serai, daun salam aku pakai 2, daun jeruk aku pakai 3. Nah, berasnya aku nggak mau pakai semua.
Terus aku masukin santan. Wangi banget. Ya. Ini bisa langsung kita seasoning aja. Pakai kaldu, boleh kaldu ayam, kaldu sapi. Pakai garam, nggak usah banyak-banyak ya bun garamnya karena santannya itu udah gurih ya. Pakai gula dikit. Jadi si nasi ini tuh nggak usah terlalu gurih karena nanti lauk-lauknya juga udah berasa ya. Jadi biar nggak mahteh gitu. Nah ini udah mulai harum banget. Terus air dan santannya sudah menyusut. Dan sepertinya berasanya udah setengah matang. Kita langsung aja kukus. Langsung aja masukin. Sudah, kita tunggu aja. Bes bun, next aku mau bikin serundeng. Nah, serundengnya ini bahannya yang pasti ada kelapa parut, cabe, bebas ya cabenya mau pakai cabai rawit atau campur kayak gini. Bawang merah, bawang putih, daun jeruk, serai, daun salam, dan yang pasti ada ebi nih yang bikin beda. Oke langsung aja aku mau blender bumbu-bumbu semua ini ya. Aku mau pakai cabai merah besarnya tuh 2 biar warnanya tuh cantik nanti. Terus biar nggak terlalu pedas aku pakai cabai rawitnya 1 aja. Bawang putihnya, bawang merah, ebi secukupnya aja ya. Kita blender. Oke. Aku suka banget kalau pakai daun jeruk tuh aku uel-uel kayak gini biar wanginya nanti keluar. Langsung masak aja. Wangi ebinya udah kecium dari jarak 1 km. Bukan ya? Beda ya. Nah kalau serundeng itu kan ada macam-macam ya tipenya. Ada serundeng yang bener-bener kering banget, ada yang setengah kering, ada yang basah. Nah kalau aku sukanya di sini nanti bikinnya mau yang setengah basah, setengah kering gimana tuh? Ikutin aja lah pokoknya. Nah nunggu airnya menyusut, nanti baru aku masukin minyak. Ciri-ciri bumbu yang udah matang itu wanginya udah pasti beda. Kalau belum matang kayak gini agak-agak langu gitu ya, baunya tuh masih mentah gitu. Tapi kalau misalnya udah wangi dia tuh harum, kecium bawang putihnya, kecium ebinya tuh beda gitu. Ini udah menyusut airnya aku masukin minyak. Oke, aku mau masukin serai, daun salam, daun jeruk. Kita masukin kelapa parutnya ya. Apinya nggak usah besar-besar, nanti bumbunya gosong. Pakai garam, penyedap, dan gula. Di sini boleh pakai gula Jawa ya. Kalau saya orang Jawa sukanya pakai gula Jawa daripada gula pasir. Tapi bebas. Wangi banget.
1000 purnama akhirnya. Serundeng aku matang juga. Wangi banget loh Best Bun. Nah sekarang aku mau bikin empal abon. Sebelum jadi empal abon, dagingnya itu, si daging empalnya ini aku mau bikin semur dulu. Nanti baru diceplung-ceplungin pakai abonnya. Bahannya aku pakai daging sapi, ini aku pakai bagian tenderloin alias khas dalam. Ini sebenarnya biar cepet aja, biar gampang empuknya. Kalau misalnya pakai sengkel gitu bisa lebih lama. Aku pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kecap, ada serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, gula jawa atau gula aren, dan jahe. Dan yang pasti ada telurnya. Oke, kita langsung bikin aja ya. Nah ini di blender lagi bawang putihnya. Lagi-lagi aku sukanya pakai air, nggak pakai minyak, karena kalau pakai minyak nanti jadi lebih terlalu oily banget. Sekarang aku mau potong dagingnya. Nah dagingnya itu nggak boleh dipotong berlawanan arah, jadi harus sesuai seratnya dia gitu. Ini misalnya seratnya di sini, ya udah Bunda di rumah potongnya gini, biar cepat matang, biar cepat empuk. Nah, cari seratnya di mana? Di sini. Ya, jadi motongnya itu nggak boleh kecil-kecil banget, tapi nggak boleh terlalu gede. Jadi kelihatannya tuh kayak gini. Oke, sekarang aku mau geprek-geprekin si dagingnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, sekarang aku mau tumis perbawangan. Kita masukin bumbunya. Lagi-lagi aku mau menghilangkan si airnya dulu, baru aku kasih minyak. Oke, sekarang aku mau masukin minyak. Sekarang aku masukin aromatik ya. Aromatiknya ada serai, terus daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, dan aku punya bumbu rahasia. Rahasia, kalian juga pasti tahu sih. Ini ada kayu manis, aku pakai 1 kayu manis. Oke, aku masukin daging. Jadi tingkat kecepatan masak cepat atau lamanya itu tergantung jenis dagingnya ya Best Bun. Nah, aku mau kasih ketumbar bubuk. Terus seasoning. Ada kaldu, garam. Nah, yang bikin beda nih, aku pakai gula Jawa juga di sini. Jadi manis gurihnya itu nggak cuma dari kecap, tapi dari gula Jawa juga. Oke, aku kasih air kira-kira segini. Nah, warnanya udah cakep, kita tambahin biar lebih cakep pakai kecap.
Nah, Bes Bun, empal aku udah matang nih, udah empuk banget. Langsung balurin ke abon ya. Jadi nanti ada rasa gurih-gurih dari abonnya. Oke. Jadi empal abon aku. Hai Besti Bunda, ini udah menu terakhir. Aku mau bikin bihun goreng. Sebenarnya simple aja sih, tapi tar dulu deh, aku mau lihat nasi aku dulu. Nasi ulamnya wangi banget. Tuh ya, nasi ulamnya tuh pulen banget. Kan? Bahan bihun goreng, bawang merah, bawang putih itu sayurnya bebas ya. Bihun, aku pakai kecap dan minyak wijen sedikit nanti. Masukkan bumbu putih. Sebelum nunggu bumbunya ini airnya habis, aku mau kecapin dulu bihunnya. Nih aku mau kasih minyak wijen, kecap. Kenapa dikecapin dulu? Biar nanti pas lagi numis itu lebih gampang dan lebih rata. Tuh udah jadi. Ini bumbunya airnya udah mau menyusut ya. Aku masukin minyak. Bumbunya udah matang, udah wangi. Sekarang aku mau masukin sayur. Nah, sayurnya ini masukinnya itu yang keras dulu ya. Tunggu wortelnya sampai agak layu. Lanjut masukin sayuran yang lain. Kol, sawi hijau. Nah, ini mau aku seasoning pakai garam, penyedap, dan gula pasir dikit. Oke, udah matang sayurnya. Aku mau masukin bihunnya. Nah, ini ngaduknya harus benar-benar kecampur rata biar bumbunya itu nggak menggumpal. Udah selesai menu terakhir dari nasi ulam. Langsung aja kita plating. Nah, ini aku mau pakai kecap buat hiasannya. Diisi aja sampai kira-kira jangan terlalu penuh. Lanjut aku hias pakai serundeng. Jadi cakep ya warnanya. Terus abon. Masukin empal serundengnya. Next, masukin telur. Masukin sayurnya, lalap ya. Next, masukin mie. Kasih kerupuk. Tambahin sambal merah dan sambal kacang. Udah jadi. Ini dia final look dari nasi ulam Betawi. Pagi cerah pergi bertanam. Langit biru, udara pun nyaman. Hidangan sedap, ya nasi ulam. Segar dan menyehatkan.
bentuknya cantik dan udah harum banget. Pasti kalian penasaran kan sama rasanya? Makanya jangan kemana-mana, tetap sama aku, Kak Amanda di Selera Rasa. Kreasikan rasa, rayakan selera. Jadi ini tadi ada nasi ulam Betawi. Kalau gitu ayo langsung kita cobain. Bismillah. Nasi dan serundengnya. Pertama kali aku cobain nih. Enak banget. Nunggu makan sendiri nggak apa-apa ya. Kita lapar.